udah ditusuk nih, bukan cuma ditusuk, diginin. Najis. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rasya di channel OA515 dan kita kembali lagi di segmen OA Diskusi, teman-teman. Nah, kali ini gua nggak sendiri, gua sekarang bareng sama salah satu teman kampus gua, teman kuliah gua. Boleh perkenalkan diri Anda dulu? Ya, perkenalkan, nama saya Bagas. Biasa Biasa dipanggil dipanggil Babi Ganas. Oh, enggak, bukan. Bukan ya, bukan. Beda. Maksudnya Bagas aja. Nah, Jadi babi ganasnya ini nama lengkap apa bukan? bukan dong. Bukan. Oh, nama lengkap. Nggak usah lah. Nggak usah lah ya. Kayak mau bikin daftar KTP aja. Oke, jadi ini Temennya Rasya, temen kampusnya. Sekelas, jadi bro. mereka ini dia ini teman kampus gua, teman sekelas. Betul. Tapi kita beda prodi. Betul. Gitu. Tapi ya, deket lah. Dekat kita. Nah, kenapa gua ngajakin Bagas buat podcast? Jadi ya karena rumah kita kebetulan Deket ya. Nah, Ternyata deket ya. rumah kita dekat dan gue baru tahu. Aku juga baru tahu. Gue baru tahu ternyata rumah kita dekat. Jadi kenapa enggak gitu? Gue undang aja. Sekalian. Kita nih kebetulan juga punya satu hobi yang sama. Kita sama-sama punya hobi ngoleksi mainan. Koleksi mainan, betul. Ngoleksi mainan dan kita sama-sama wibu. Siapa mau takut tidak mau jadi wibu? Ada tuh orang begitu ya? Ada. Jadi siapa takut? kita nih sama-sama suka nonton, yang jelas suka nonton lah. Suka nonton. Suka nonton Marvel, nonton anime gitu. Betul. Dan karena kita senang nonton anime, kita cari tahu lagi dan ternyata kita berdua ini sama-sama suka nonton Naruto. Betul. Gitu. Siapa sih yang gak demen Naruto, bro? Ada yang nggak nonton. Iya, ya tapi mak kita yang nonton apa? Naruto apa sih gitu kan? Iya. Kamu karakter apa? Naruto pasti gitu. Dan biasanya kalau kita nonton anime lain ditanya mama, Iya. nonton apa sih, nonton Naruto? Naruto. Gitu. Iya, nggak mungkin Gitu. semua orang pasti tahu Naruto. Semua orang bro. pasti tahu Iya. Naruto gitu. Tanya, sudah. Nah, oke, nih. Sekarang kan gue ngajakin lu nih, guys, di sini. Betul. Kita lagi podcast. Jarang-jarang nih kita ngobrol berdua begini ya. Jarang banget. Jarang banget nih. Biasanya kita kalau di kampus Ya kita udah. ngobrol ada yang lain. Ada yang gitu. lain. Ngobrolnya juga nggak inilah. Nah, Random kita ngobrolnya. sebelum kita masuk ke topik Naruto nih, nah, gue pengen ini dulu deh sama lo. Pengen ngobrol-ngobrol santai dulu. Boleh. Masuk topik Naruto Apa ya. tuh? Nah, lu kan satu kampus nih sama gue. Nah, kalau boleh tahu kasih tahu dong, lu ngambil prodi apa sih? Gitu. Oke. Ya, tadi kan perkenalan udah nama. Ya mungkin ngasih tahu nih gue prodi apa. Kasih tahu aja nggak apa-apa. Oke, gue dari kampus yang sama, dari Universitas Said, prodinya manajemen perhotelan. Perhotelan. Nah, ini beda prodi sama gue nih. Iya, Gue ngambil betul. manajemen Manajemen pariwisata. Dia manajemen perhotelan. Perhotelan. Nah, kenapa lu ngambil manajemen perhotelan, guys? Karena apa ya? Gue kan dulu SMP bergelut di bidang hotel ya. Daripada kebuang ilmunya, akhirnya udahlah ambil ekonomi. Oh, nih. dilanjut ya. Dilanjut sekalian, biar Oke. iming-iming hotelnya masih ada lah, biar nggak kebuang dari yang kemarin gitu. Udah, akhirnya ambil itu. Oh, emang karena pada dasarnya emang udah ada basic di situ. Gitu. Sekalian lah udah. Tapi lu nya sendiri seneng nggak maksudnya? Dibilang seneng, lebih ke diseneng-senengin. Oh, diseneng-senengin gitu. Tapi, nah, kan tadi lu bilang nih, kalau di bidang hotel itu lu diseneng-senengin. Nah, sebenarnya yang lu seneng banget itu di bidang lu apa? Sebenarnya di bidang gue Yang bidang lu banget nih bisa apa ya dibilang. bilang, kalau bilang gue bidang gue banget paling gue sebenarnya hotel sih gue demen, paling gue lebih ke F&B-nya aja. F&B-nya. Terus Bukan secara keseluruhan ya. paling cuman kayak masaknya gitu, sama apa ya, demennya berkreasi tapi di bidang masakan gitu. Terus paling main game, paling Game. game Ya, tuh kalau nge-game itu kesenangan semua kesenangan laki. semua laki betul ya. Kesenangan semua cowok kayak kita. Iya, gitu. Semua cowok kayaknya seneng Seneng main sama game game pada gitu. masanya gitu. Ya paling itu sih sebenarnya, masak sih, lebih ke bidang Masak masaknya. Tapi nggak suka kalau udah dijadiin sebuah pekerjaan yang terus-menerus tuh kayak kurang suka gue. Maksudnya kayak lu lebih Dia suka kayak jadiin hobi aja lah gitu. Oh, dijadiin hobi. Kalau jadiin pekerjaan kayaknya enggak nih. Karena gini, kalau gue pikir kalau jadi pekerjaan di bidang masak, gue mikir anjir, gue kalau pengen ke hobi masa gue kerja lagi jatuhnya kan. Nah, akhirnya mending jadi bagian manajemennya aja gitu. Ya. Paling gitu. Jadi lu kalau misalkan mau cari duit dari masak pun ya mungkin di berbisnisnya aja ya. Betul. Kalau Bisnis apa, F&B F&B-nya. Ya. Lu ada impian buat ke sana? Buka restoran Paling ya gitu. kita mimpi dari yang kecil dulu lah. Kalau dari tinggi kan langsung atau kalau jatuh sakit tuh, bro. Iya. Nah, akhirnya gue mikir paling banter gue pengen buka warkop. Syukur-syukur bisa buka restoran. Ya. Paling gitu sih, Buka warkop warkop dari seru sih, asik seru, sih. makanya seru banget kayak ntar kalau udah tua gini ngelayanin orang gitu. Tapi gue pengen
gue nih memperkenalkan kerapihan dari hotel gue bawa ke warkop gue nanti. Wih, kelas banget nih Iya. visi misinya gokil. Ya, semoga tercapai kan. Semoga tercapai. Betul. Kita doain aja semoga. Amin, berat amin, dan amin. ya, siapa tahu kan Betul. gue Iya. diangkat gitu. Buat ya, media promosi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar kita opening bareng gitu kan. Ya. Karena kebetulan dia kan seneng di F&B nih. Nah, guanya tuh juga seneng F&B. Gue tuh seneng makan, seneng masak juga gitu. Makanya kan di channel gue ini di O515 ini kebanyakan kontennya review makanan. Review makanan, gitu. Nah, pokoknya banyak lah kesamaan kita nih banyak gitu. Termasuk yang tadi kita sama-sama suka nonton Naruto. Gitu. Nah, ya sekarang kita masuk ke Naruto nih, guys. Oke, boleh langsung masuk Naruto nih. Gue mau nanya dulu sama lu. Lu mulai nonton Naruto dari kapan? Untuk Naruto, kalau kita tarik garis lurus, kalau ini pasti nonton dari Global, bro. Global Iya. TV itu yang menyelamatkan anak-anak cowok kalau nonton ibunya sebelum nonton sinetron pasti Naruto dulu. Iya, benar. Sinetron tuh biasanya habis maghrib. Nah, Naruto maghrib tuh habis biasanya. biasanya sore ya, jam 5. Sore. Nah, kalau dipikir mungkin Kalau nggak sore pagi ya biasanya. ya kalau nggak sore pagi, tapi biasanya gue lebih ke sore sih, karena kan pulang sekolah gitu Iya, ya, iya, pulang benar. SD gitu. Gue nonton dari kelas 5 kayak deh, 5 ke 6. Itu udah mulai nonton tuh. Udah mulai nonton Naruto. Udah mulai nonton Naruto, Naruto Waktu itu kecil. yang lu nonton pertama kali Naruto klasik apa Shippuden? Naruto klasik dulu waktu Klasik itu. dulu. Berarti Tapi sama emang kayak gua, episodenya kan ngacak ya kalau di global ya. Rada ngacak ya. Iya, Jadi rada nggak nontonnya jelas, teratur. rada nggak teratur. Dan kita waktu itu nggak tahu nontonnya ini filler apa Film, canon. iya, nggak ngerti. Ya udah penting, keren nih anjing ada ninja-ninja begini gitu kan. Iya, filler apa canon kita Heeh. nggak tahu tuh waktu itu. Ya gitulah. Tapi itu benar-benar masa kecil yang kangen sih nih kalau gue pikir-pikir lagi kan. Berarti emang nonton dari global dulu ya. Dari global dulu pasti. Dan inget nggak apa waktu itu episode yang keberapa dan mungkin atau jangan episode deh, tapi ke arc yang mana waktu itu yang lu nonton? Gue tuh inget banget Pertama kalau kali. pertama gue sebenarnya di episode pertama sih enggak ini loh. Pas Naruto nyuri gulungan pertama kali buat belajar ninjutsu langsung Kage Bunshin. Oh, itu episode 1 berarti. Ya, episode 1 ya. Nah, episode 1 berarti itu. Nah, tapi gue nggak ngeh pokoknya itu ternyata episode 1 gue nggak tahu. Nah, gue ya paling gitu sih episode pertama yang gue tonton kayak gitu. Kayak itu. Dan tapi nggak sebagian full gitu loh. Gue inget kayak persin-sinnya doang kayak masih nggak ngikutin full gitu. Dan Iya, gue baru tahu kan dan gue soalnya baru tahu loh. iklan, Iya, kan? dan gue baru tahu ternyata gulungan itu Kage Bunshin. Iya, Gue tuh baru tahu gulungan gulungannya terlarang. iya dan itu terlarang gue juga baru wah Iya. Kage Bunshin terlarang gitu. Kalau Ya, namanya juga udah Kage, Iya. Kage Bunshin kan Iya. soalnya gitu. kayak gue ternyata Kage Bunshin tuh terlarang. Ah. Kaget sih gue. Kalau gue tuh pertama kali nonton Naruto itu sama waktu SD kalau nggak salah inget gue. Itu nonton di global juga. Sama, Tapi pasti. yang pertama kali gue tonton itu arc yang pengejaran Sasuke. Oh, ngejar Sasuke ya. Yang udah ngejar Sasuke Iya. tuh, yang Sasuke udah kabur Sasuke dari kabur, Konoha. Konoha. Nah, itu kan ada 4 orang genin 4 dan orang 1 genin, orang 1 orang chunin. chunin. Ya, berangkat anak-anak pulang menjadi orang dewasa. Orang dewasa, anjing. Keren banget tuh. Itu keren banget sih itu. Itu Dan emang openingnya tuh ini banget kan. Openingnya kan openingnya yang memorable banget. ya Yang ini, yang apa sih? ini Penyanyinya kalau nggak salah Sambo Master. si apa yang aduh gue lupa openingnya. Yang Apa mana ya? ya? Itu yang aduh gimana? Wiana Beda, bukan itu. Gue tuh paling demen gue sih lagu opening buat yang masih yang kecil lah itu. Itu kalau itu kan si Flow yang nyanyi. Iya, itu gue Nah, demen. Itu yang nyanyi Flow. Kalau ini Sambo Master beda. Gue lupa lagi yang kecil. ini, teng 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 yang gitu tuh. Gue lupa coba. Seru banget loh itu. Yang kecil tuh apa ya? Memorinya dikit, bener dikit. Nggak terlalu banyak karena kebanyakan filler. Iya, kebanyakan filler ya. Soalnya yang Naruto kelas itu kebanyakan filler. Sebenarnya nggak, tapi gitu kalau dari kecil tuh kayak lu tahu perjuangan Naruto lah. Demen gue kayak gitu, keren banget. Dari yang dia masih dibenci satu desa dan Iya, dia perlahan-lahan perlahan-lahan. belajar ninjutsu gitu. Walaupun nyolong anjir ada Lulus bangke. akademi. Itu keren sih. Keren Dan sih. pertama kali ketemu Jiraiya kan di Naruto Di klasik. Naruto kan, klasik, gitu. betul. Dan dia latihan bareng sama Jiraiya belajar Kuchiyose. Betapa yang- genit. apa dia sekalinya belajar Kuchiyose, sekalinya bener-bener bisa langsung munculin Muncul Jama Bunta, Bunta, anjir. keren banget. Itu keren sih. Al kecebong lu gitu. Cebong lagi terus pas sudah bisa baru tuh nongolnya Emosi Jama dia. Bunta. Yang dilempar ke jurang sama Jiraiya kan. Jiraiya. Keren itu. Tapi emang itu pertama Tapi kali yang keren. gue tonton. Bener apa ya? Susah dilupakan itu Bisa Naruto dilupakan bener. Itu pertama kali gue nonton yang pas arc-nya Arc-nya pengejaran Sasuke. Sasuke. Nah setelah itu karena openingnya memorable nih, jadi gampang Penasaran, diinget kan, iya. gampang diinget nih jadinya. Nah pokoknya biasanya kan nonton pas sore tuh. Pasti Itu pas gue sore. bingung tuh. Ini gue mau berangkat ngaji apa mau nonton Naruto. apa mau ngejar Sasuke nih gitu. Selalu gitu. Itu Untuk kan saya kan tidak belajar ngaji.
Saya Kalau kan- non-stop, tapi kalau- rebutan sama TV sama Iya. Pak. Kalau gua kan dulu kan gitu. Jadi Iya, gue bener. bingung nih. Pokoknya itu dilema. Oh iya, habis anak-anak maghrib, pada saat iya, itu. Pak, dilema banget sih. Apalagi pas puasa tuh. Heeh. Nah, setelah itu baru seru tuh gue nonton yang Shippuden. Sepuden, betul. Nah, Dan baru udah kan ada mulai, tuh di global. udah mulai remaja juga kita yang udah mulai ngerti nih alurnya. Alurnya udah mulai ngerti. Kayak dulu kan kita bener, oh yang penting keren aja kita tonton gitu kan Iya. waktu bocah. Heeh. Nah, pas udah mulai Shippuden tuh baru tuh gue udah mulai nonton bener-bener gitu. Nah, lu setelah nonton pertama kali di global, abis itu nonton terus di global rutin setiap hari atau gimana? Enggak, justru kan dulu pertama emang awal di global nih kayak di global tuh muter inget banget gue sampai si si Sasuke nih ketemu di tempat Orochimaru. Dulu tuh muternya sampai situ doang mentok bek, inget banget gue. Coba sampai ketemu ya kata Naruto ketemu Sasuke pertama kali di Iya, Orochimaru kan. bener. Begini doang terus udah muter gitu terus ke Shippuden lagi gitu. Apakah anak kecil lagi yang bocah. Nah, gue lanjut ke YouTube. Oh, YouTube. YouTube. Oke. Waktu itu kan zaman YouTube tuh. Nonton YouTube udah. Nonton di YouTube juga bukannya sepotong-sepotong doang ya kan? Lama-lama sepotong doang dan gue tahu sampai Hada akhirnya. Oh, Sampai Hada oke. aku. Berarti setelah dari YouTube baru nontonnya Tapi awal dari YouTube dulu sih. web streaming. Belum gue nggak ngerti dulu ya. Nonton YouTube aja. Nonton anime di mana nggak ngerti di YouTube. Terus gue nggak dulu ngapain nonton di YouTube kata temen gue. Lah nonton di mana terus gue nggak tahu. Sampai Hada quest kalian full. Gue bilang ya udah boleh nyoba. Akhirnya sampai tamat. Sampai bener-bener Sampai bener-bener tamat. sampai The Last juga nonton ya. Jelas nonton, tapi justru gue tuh nggak suka pas sudah perang Shinobi udah kelar. Dari situ gue stop, baru gue nonton, gue time skip, gue tuh males, jujur gue males. Oh iya, pokoknya Pokoknya- seingat gue itu arc setelah PDS keempat itu kan Cuman ini nyampe ya, ini kan. episode mixing Iya, canon kayak keluar, kayak gitu. cuman gitu-gitu dong. Yang penting nggak penting Iya. sebenarnya gitu. Terakhir yang cuman tempur sama Sasuke yang tangannya buntung itu gue tuh Itu oke lah. udah final battle Iya, lah. gitu. final battle udah. Nah, udah gue skip intinya sampai ke The Last. Oh, baru nonton The Last. Iya. Iya. Dan gue penasaran kan, sebelum The Last tuh ternyata ngapain ya? Gue lihat ke belakang, anjing nggak berguna. Ya udah mending langsung gue nonton The Last, terus Boruto. Ya, Iya, itu emang timelinenya harusnya kan setelah kita nonton yang episode final battle yang lawan Sasuke itu, tapi habis sempat ada itu filler kan? nonton The Last setelah itu. Oh, emang harusnya. gitu ya? Nah, pokoknya setelah nonton The Last baru tuh ngelanjutin yang episode setelah itu gitu. Pokoknya itu kan nyeritain Timeline-nya gitu. pokoknya The Last itu kan nyeritain gimana kisah cintanya Naruto sama Hinata kan gitu kan. Nah, habis itu pas di episode itu baru di Pernikahan ya, iya. pernikahannya kan Pernikahan. gitu. Nah, setelah itu baru lanjutnya ke Boruto. Bordok. Ini gagal. Sayang sekali, potensialnya bagus. Iya, padahal awal-awal potensial ya. Potensial banget, bro. Momoshiki, keren banget itu. Isiking ya. Isiking juga. Anjing, keren Pokoknya udah dijarah sama alien-alien. Nggak jelas. Itu udah nggak jelas. Tapi menurut gue ya, kalau ngomongin soal alien-alien, dari pas semenjak Madara kalah, terus kan lawannya Kaguya. Nah, itu sebenarnya ngelawan Kaguya tuh Nggak jelas. nggak jelas. Itu udah mulai aneh. menurut Tapi gue. karena kita ngeliat, baru nih, orang baru, jadi kita kaget. Iya. Ya, di satu sisi kayak kita nggak mikir itu karena dulu mikir itu kan manusia baru kayak apaan tiba-tiba ada si ini nih ada Kaguya. Dan gue tuh baru mikir begitu setelah gue rewatch lagi. Dan setelah udah keluar Boruto, kita tadi kok orang ternyata Kaguya nggak jelas ya kemunculannya dibanding Momoshiki dan si itu kan kalau waktu pas pertama kali nonton itu kan kayak anjing siapa nih iya, alien? jadi kita kaget. Siapa gitu. nih alien nih? Terus Tapi pas setelah gue rewatch lagi, anjing nggak penting Nggak banget penting ya lawan banget. Kaguya. Dan tidak berguna Zetsu Iya. Hitame dongo anjir. Udah maksudnya tuh udah bener aja gitu. Udah dari Madara habis, iya jadi udah. final boss gitu loh. Dan itu bener-bener ya definisi villain yang bagus tuh ya Madara. Madara, sebenarnya, udah paling bener Karena Madara. kan backstory-nya jelas. Backstory kan. jelas. Backstory-nya dia sama Hashirama gimana. Kenapa dia ngelakuin hal itu gitu kan. Terus Madara kan juga salah satu karakter yang apa ya, yang paling banyak ambil bikin Konoha Iya, kan, bikin selain Konoha, Hashirama, gitu. Itu gila sih, tapi pas setelah tahu, apalagi nyeseknya ya, yang pas Madara dibokong sama Zetsu Zetsu itu anjing nggak jelas banget. Bener Bangke. one tap anjir. One tap cek what the fuck anjir Tiba-tiba nggak jelas. threat. Nggak jelas banget itu nggak jelas. Anjir. Kalau dipikir anjir seorang Madara di one tap begitu cok anjir Iya, nggak berguna iya. banget. Dan rata-rata emang kalau kita tarik balik lagi, kita inget-inget lagi Mm-hmm. nih ya, Madara tuh kebanyakan kalah karena dibokong. Iya. Iya lagi tapi Karena dibokong kan gitu. iya kalau dipikir
Berarti emang blind spotnya di belakang. Iya, emang blind Blind spotnya di dia. belakang. Padahal di situ pas dia dibokong sama Zetsu tuh dia posisinya kan udah ada Rinnegan, udah Kudo lah. kudu, bro, gila. Udah mode Rikudo. Udah tinggal anjing udah finish the world juga bisa anjing. Iya, Kalam makanya. Zetsu ini. What the hell? Udah ngelancarin Mugen Iya, Mugen Tsukuyomi. Anjir itu gila sih itu. Sebenarnya dibilang bagus karena kita ngeliat itu waktu itu hal pertama kali karena alien itu kayak, keren ternyata gitu. Tapi dipikir-pikir pas lihat Boruto makin sampah. Ternyata Naruto juga sampah pas di bagian itunya. Iya. Mendingan memusiki anjing ke Udah gitu yang pas lawan Kaguya, si Kaguyanya kena pukul cuma gara-gara harem anjir. Iya anjing Gara-gara harem. Gua kira tuh bercandaan tau sah. Sumpah. Iya. Gua pikir tuh, lu tau gak sih kan gua main game kan ya. Nah, di game juga kalau di story-nya tuh karena harem juga anjing karena Ryoko no Jutsu anjir. Iya. Gara-gara game mesum anjing. Mesum anjing ulang what the fuck. Kayak apa jurusnya apa namanya? Reverse harem anjir. Anjing tuh Genin juga bisa anjing belajar atau hell. Reverse harem. Tapi kalau bahasa gampangnya Oiroke versi lanang. Iya anjing lanang version doang anjing. Lanang version. Mesum Dan anjing. udah gitu dia menarasikannya si Naruto bilangnya dia belajar jutsu ini bertahun-tahun kan bego anjing. Tapi bener anjir. Bener bego, bertahun-tahun dia dari kecil. Wah, progres nih. Enggak salah, dia sebelum ngeluarin itu kan dia ngomong gitu kan kita pikir wah jutsu apa nih? iya. Gitu. Jutsu apa nih yang dikeluarin? Tapi harafnya bener sih. Iya, Emang dia bener sih. dari dia kecil ngajarin Konohamaru nih. Jutsu paling gue banggain dikasih tahu Konohamaru. Anjing begitu lawan alien. Alien bisa one shot Madara. Anjing Mother of Chakra lo itu. Anjing Kaguya dikalahin pakai harem. Tapi itu sih punchline-nya mungkin gitu biar harem versi lanang. Udah gitu sih buntalan pink itu mimisan lagi. Goblok. Anjir tuh lucu sih. Itu kocak Itu tuh. konyol. Itu scene konyol dan menurut gua ya tapi jadi gua waktu nonton apaan? jelas anjir gua. Anjir, aneh. Dari Hagoromo punya ma begitu mesum anjing maknya. Tapi pas waktu itu di yang arc lawan Kaguya itu ada satu scene yang menurut gua keren. Ada. Yang pas si Obito mati. Oh iya. Nah kan setelah Obito mati, abis itu Obitonya kan ketemu Rin. Nah terus abis itu si Kakashinya dipinjemin Mangekyo 2 biji tuh. Itu udah perfect. Dan keluar tuh Susanoo-nya. Anjir Perfect Susanoo-nya. Ininya apa namanya? Jurusnya dia Shuriken Kamui. Iya. Itu yang megang dulu gitu kan. Shoot Itu keren sih itu. Keren banget. Itu Kakashi keren sih. Itu mantep sih itu. Mantep. Nah setelah itu kan baru tuh dia udah nggak ada mata Sharingan lagi kan. Itu keren buat lah. sementara dikasihnya. Iya dikasih untuk sementara dipinjemin aja sama Obito kan gitu. Nah terus yang satu lagi setelah arc Kaguya yang pas final battle yang bertiga bareng tim 7 kan. Yang final battle yang Naruto lawan Sasuke aja. Oh final battle, itu. Uh-uh. Dan gue masih bingung kenapa Sasuke masih tempur gitu sama Naruto. Dengan gue kira tuh awal udah kerja sama nih pas PDS 4 kan. Wah udah nih, gue kira nih pas itu udah kelar, pas udah kelar tuh udah anjing masih tempur. Iya. Karena emang mungkin ini sih karena keturunan dari Madara, dari Indra Asura. Jadi kayak kita kayak nonton apa ya? Nonton Hashirama lawan Madara. Iya, Madara gitu. Iya, bener-bener emang keturunannya udah harus begitu. Dan itu fun fact yang pernah gue baca-baca pas scene final battle Naruto lawan Sasuke itu dia bikin animasinya dia nggak pakai backsound apapun kan gitu. Jadi iya hening aja kan. Pas kita nonton kan dia cuma ya udah yang kita dengar adalah cuma suara angin gitu. Sound effect jutsu aja gitu. Enggak ada musik apa. Enggak ada musik epic ya. Karena udah epic, Bro. Emang udah epic gitu. Udah masterpiece batanya. Apalagi yang Sasuke dia cuma pakai satu tangannya dan pakai satunya tangan Naruto buat ngejutsu. Anjir itu keren banget. Keren sih yang sampai berantem sampai lompat sampai ini itu keren lah gitu. Tapi jujur itu keren sih. Epic banget udah epic banget itu. Itu salah satu scene battle anime yang menurut gue paling keren setelah Levi lawan Beast Titan. Keren banget anjing. Tapi lu nggak nonton ya? Gue nggak nonton AOT. Ya kalau lu nonton AOT, gue nonton tuh Boku no Hero. Oh kalau Boku no Hero gue belum nonton malah. Boku no Hero. Gue belum nonton tuh. Tapi film action gue tuh dikit ya, sumpah. Lu kebanyakan nonton anime? Sao paling. Kalau anime. Gue sekarang tuh dulu ya, gue tuh demen banget kayak isekai. Makanya gue demen Sao, Sword Art Online yang gitu. Fantasi gitu. Lebih ke suka RPG sebenarnya setelah Naruto tuh. Tapi ya Naruto gila keren sih.
Naruto mah. Gila, Itu Naruto. anime Masterpiece, terbaik. bro. Masterpiece. One Piece sebenarnya jujur gue tuh tertarik. Tapi gue tuh lama banget. Itu doang. Iya, gue sebenarnya Kalau ada yang lurus zret gitu, apa dijadiin blok satu gitu, gue nonton sih. Gue sebenarnya nonton One Piece tuh mau, tapi males banget gitu. Gue mending Black kebanyakan- Clover tapi. Iya, Black Clover mending lah gitu. Black Cuma Clover gue masih menarik. belum nonton. Ya. Death Note nonton nggak? Itu tuh nggak nonton. Gue nonton Death Note itu kalau nggak salah yang season awal doang sama bokap gue nonton. Karena kan tertarik, anjing nih Keren sih. si Light punya Shinigami namanya Ryuk, anjing keren banget nih tuh. Itu keren ya. Sebenarnya anime-anime yang awal, jujur ya, kalau gue ikutin perkembangan, kan gue ikutin perkembangan anime ya lumayan ya, sampai sekarang gitu. Anime-anime dulu tuh bagus-bagus dibanding anime sekarang. Iya benar. Dan sekarang jadi template banget. Iya rata-rata ceritanya gitu ya. Template banget, kayak nggak ada variasi kayak dulu nih, walaupun siapa sih kayak Masaki Kishimoto gitu kan, sama Oda gitu kan, penulis yang terkenal. Dia tuh walaupun barengan tapi punya ciri khas. bener. Sedangkan sekarang apa sih beber copy paste, tinggal ganti nama, beber cuman variasi itu sama diputer doang. Aneh sih, makanya gua rada kurang ini lagi mana anime tuh. Tapi gue tuh lebih senengnya Naruto itu menurut gue tuh bilang Naruto itu masterpiece karena gini. Naruto itu kan dia bukan cuma sekedar action, bukan cuma sekedar battle, Iya. tapi ada permainan IQ. Ada Battle pinter-pinteran. IQ, iya. Nah, ada battle IQ-nya bener. Jadi coba kayak gue waktu itu sempet nonton beberapa scene One Piece, itu nggak ada yang se-battle IQ Naruto. Naruto. Jadi kayak contohnya nih di Shippuden ya, arc pas si Asuma mati. Asuma mati. Nah, Oke, Asuma lawan mati. Hidan berarti ya. Ya. Nah, terus setelah itu si Kamaru kan yang ngebales. Iya, sekarang Nah, balas. Ini Hidan nih kita tahu kan Hidan nggak bisa mati. Betul. Kan gitu. Nah, tapi gimana caranya si Kamaru ini bisa ngalahin? Iya. Kita tahu kan si Kamaru adalah orang terpinter di Naruto kan Tapi gitu. di Boruto tidak. Anjing. Saya tidak punya rencana. Saya tidak punya strategi. Saya tidak punya strategi ya sudah. Oh, yang lawak. Itu dowo aja maksud gua. Aduh, terkocak. Ya lanjut terus. Kita tahu si Kamaru tuh Kamaru. orang terpinter. Setelah Tobirama. Drama, betul. Tobirama nggak usah disebut, Bro. Tobirama, Itachi, Itu mah. Minato ya. Di masanya Naruto ya itu Di masanya si Kamaru. masing-masing. Ya. Tapi kalau di masanya Naruto kan si Kamaru kan. Ya, IQ-nya aja udah disebutin 200 coy. Einstein menangis aja mendengar. Si Kamaru kan orang terpinter nih. Gimana caranya biar dia bisa ngalahin Hidan? Nah, waktu itu kita expect, aduh, kita nggak kepikiran. Dan kita bener-bener mikir nggak kayak kepikiran. udah hopeless anjing. Iya, dan kayak anjing gimana nih si Kamaru bisa ngalahin si Hidan. Hidannya nggak bisa mati, Mati, gitu kan. Caranya adalah dia ngejebak si Hidan dibawa ke hutan. Habis itu dia pakai Kageshibari-nya, Iya, Kageshibari ya. dimasukin ke dalam jurang tuh, dimasukin ke dalam jebakan yang dibuat. Nah, itu juga caranya si Kamaru juga itu ngebantuin Naruto dan yang lainnya buat ngalahin Kakuzu. Karena biar dipisah tujuan mereka tuh karena mereka berdua tuh kalau digabungin nggak akan bisa kalah. Dan kan si Hidan itu kan punya teknik ritual tuh. Iya, teknik ritual si Jasmine, Dewa Jasin. Jasmine anjing teh. Apa sih namanya? Iya, Dewa Jasin kan? Iya, Dewa Jasin betul. Kalau Nah. disebut Jasmine tadi salah. Terus pas dia ritual itu kan dia harus ngambil darahnya nih, Iya, ngambil darah sendiri, korbannya iya. pakai sabitnya itu. Nah, yang dia pikir ngambil darah si Kamaru, ternyata dia ngambil darahnya Kakuzu. Anjir tuh keren sih. Si Kamaru persiapan anjing, maksudnya dia kayak Bikin ini dia tuh bawa ini kan, bawa tabung begitu, tabung kecil. Dia ngambil sampel darah si Kakuzu. Kakuzu anjing, dulu bisa ini. gitu, keren banget. Padahal lagi tengah-tengah battle, cowok. Iya. Terus yang si Hidan pikir dia nyabet si Kamaru di muka, dia pikir darahnya dia, ternyata itu darahnya si Kakuzu gitu. Dan dia dibawa ke hutan, si Hidannya dimasukin ke ini, dipotong-potong kan badannya kan. Meledak terus dar. Jadi jatuhnya kayak dikubur hidup-hidup. Hidup ya. Jatuhnya dia emang nggak bisa mati tapi dia bisa dikubur. Jadi kayak Hidan ini kan nggak bisa mati. Kan sempat yang pasti Asuma mati itu Hidan kepalanya sempat copot. Kepalanya sempat copot. Terus dipasangin lagi sama si Kakuzu. Dipasangin terus dijahit. Kan? Nah, setelah badannya udah dipotong-potong, dimutilasi begitu, kan nggak ada yang ngebantuin kan, karena nggak ada yang tahu dikubur. Kakuzu juga kan lagi nyerang. Nah, akhirnya kan kalau kayak gitu, oke nih, kita pas udah nonton setelah itu, anjir masuk akal nih begini, karena udah dikubur hidup-hidup, dia tangan kakinya udah pada dicopot-copotin, kepalanya juga. Udah semuanya anjir. Jadinya dia nanti kan nggak ada yang tahu dia dikubur hidup. Nggak ada yang tahu lah.
nggak ada yang nyelamatin, akhirnya dia mati kelaparan gitu. Bisa aja karena ya bener di tengah hutan siapa yang nyelamatin? Iya makanya. Walaupun diteriak-teriak tau gitu banget, gue gak bisa pergi, gue gak bisa mati. Gitu. Itu dia makanya kenapa battle IQ-nya anime Naruto tuh keren banget. Dan kita mikir, oh realistis nih. Iya. Semuanya kayak, oh ternyata make sense sih. Dia ngelakuin ini, nyebabnya ini gitu kan. Kayak guy gitu kan waktu. Dan selalu out of the box. Iya. Gitu. Jujur ya. Selalu mind blowing, gak kepikiran sama Nggak kita. kepikiran. Strateginya gimana. Plot twist ya. Apalagi pas bagian Naruto. Kita kan tahu nih di serial Naruto tuh segoblok apa gitu. Goblok banget. Dia kan anaknya males, nggak pernah belajar nggak gitu. mau nggak apa-apa, udah makan yang ramen doang. Iya. Gitu kan. Nggak pernah dapat kasih sayang orang tua gara-gara si kakek korup. Goblok gitu. Padahal udah ditabungin duitnya sama bapaknya anjir. Kurang ajar tuh anjing cowok anjing. Dirusin bego emang. Untung dia punya monyet-monyetan nanti yang OP. Kalau kagak udah nih kayak kakek biasa anjir. Dibenci satu desa gara-gara dia punya Kurama. Iya nih. Udah gitu dia anaknya ya kan gitulah. Ya Kita begitu tahu lah, tahu Naruto petakilan, baka apa dan iya. sepolos apa kan gitu. Tapi Naruto tuh walaupun kayak gitu, dia tuh selalu punya strategi di saat kepepet. Betul. Di Tapi saat- harus kepepet dulu. Di saat kepepet banget baru tuh dia Baru strateginya dia encer. ini banget, bagus banget gitu. Dan selalu di luar nalar kita juga gitu. Kayak contoh yang pas si Naruto lawan Kaguya yang dia pakai itu sarem, itu kan kita gak kepikiran kan gitu. Anjing bisa lawan dewa, lawan dewa, Bro. Iya anjir. Dewa, ai. Pikir aja. Oh, aku punya ide gitu kan. Anjing, ide begitu. Dan sebenarnya Naruto tuh semakin kita nonton sampai habis, kita pikir kayak ini mah Naruto cuma ninja-ninjaan nih, ninja-ninjaan berbasis sihir gitu. Gue bilang gitu aja. Kagak jelas sebenarnya kalau dipikirin. Tapi ternyata dengan dia kayak gitu jadi bagus ya jutsu-jutsunya. Cuma gitu. ya oke lah karena ini kan Ya, tontonan juga anime fiksi, juga. gitu. Jadi ya walaupun gitu, walaupun tidak masuk akal, tetap aja buat aja seru menghibur. gitu. Emang lu pikir Avenger masuk akal? Di Avenger nih, Bro. Avenger pun tidak masuk akal, guys. Gitu. Tapi jujur kayak gitu, sebenarnya Naruto salah satu yang apa ya? Sebagai anak laki gue yakin ya. Itu tuh tontonan yang benar-benar nyelamatin masa kecil kita. Iya ya. benar. Kayak lu tanpa Naruto tuh gue yakin lu nonton apa nih? Sound the Ship, Upin Ipin ini oke sebenarnya tapi Seru emang. seru itu sih, tapi juga. kayaknya sebagai laki nih, seru coy nih, ini baru tontonan nih, ini absolute cinema itu ini. Absolute cinema. Iya, udah ini. Absolute cinema, benar. Dragon Ball, Naruto, Ninja Hattori itu keren. Jatuh benar. Ninja Hattori ya apa ya? Jepang tuh kalau bikin animasi apalagi zaman dulu tuh totalitas banget dan walaupun absurd, lucu gitu, tapi seru. Eksekusinya dibikin absurd, tapi tuh ya seru-seru aja gitu pada zaman itu tuh. Makanya gue bilang keren sih anjing, gue takjub kadang-kadang sama Naruto gitu. Tontonan kita ini waktu kecil. Itu salah satu faktor kenapa kita suka sama Jepang. Betul. Gitu. Walaupun kita nggak mau disebut wibu ya. Ya, kita sebenarnya kita tuh dibilang wibu tuh enggak ya, karena mungkin ini banyak yang orang-orang nggak tahu nih. Wibu itu adalah orang yang sudah terobsesi banget sama Jepang. Jadi Mendewakan dia lah. mendewakan Jepang banget gitu. Nah, itu baru bisa disebut wibu. Makanannya, gitu. kulturnya, Benar. semuanya lah tentang Tapi Jepang. kalau misalkan orang-orang yang seneng sama anime, seneng sama budaya Jepang, tapi dia tidak lupa Tidak, sama budayanya sendiri budaya lah. aslinya, itu bukan disebut wibu, tapi disebutnya otaku. Gitu. Ini buat yang belum tahu ya. Tapi itu kadang jadi senjata yo, wibu-wibu autis itu kan. Nggak mau dipanggil wibu anjir. Dan Gitu lah. banyak orang-orangnya itu wibu itu kan kebanyakan di kamar, Iya. jarang mandi, bawa bawang gitu kan. Sebenarnya enggak anjing. Itu mah balik lagi ke Orangnya anjing. Orangnya. Iya anjing. bukan ke Bukan semuanya begitu. Anjing najis, Cok. Anjing gue paling geli apa? Yang bantal, Cok. Guling, yang guling tuh yang pakai Oh iya, waifu. itu gila tuh udah. Itu ya. Anjing ngejak cuy, jangan. Wah. Lihat nih. Kalau gue bilang itu udah gila sih itu. Udah Tapi ya itu kocak. itu kalau menurut gua itu udah gila, wibu udah gila banget kalau kayak gitu. Tapi kalau kalian mau seperti itu ya udah silakan. Nggak apa-apa. Kita tidak melarang. Kita cuma ngobrol nih, kita ngobrol. Ya, kita semua sharing pendapat, Sharing pendapat kita kita. masing-masing. Betul. Tapi kalau kalian tetap mau melakukan Ini silakan, itu, nggak nggak apa-apa. Lakukan saja apa yang Bagus kalian suka gitu. Gak apa-apa. Itu ini biar nggak stres. Kan kehidupan keras. Gitu kan kerasa kehidupan beda-beda tiap orang. Itu pelarian mereka Karena nggak apa-apa. orang kan beda-beda kan. Nggak apa-apa. Nah, kita nonton anime itu juga salah satu stress release kita lah. Betul. Nonton anime gitu. Betul. Makanya balik lagi. Tontonan Naruto
penyelamat hidup anak kecil ya Betul. di zaman jujur ya. Kalau kita lihat perkembangan zaman, kita bandingin deh sama anak-anak zaman sekarang. Nontonnya apa? Pada Skibidi itu what the fuck itu jir. Anjir ulang what the hell. Terus Iya bener lagi. Big L what the fuck gitu. Anjir. Lebih keren kan? Iya. Apa sih bro? Mending kita gini, atau gokil gini lucu gitu masih ada gerakan tangan gitu Iya. kan anjir. Dan kita waktu itu buat niruin kayak gitu pun ada effortnya. Belajar kita. Ada effortnya kan kita buat Belajar niruin. satu belajar bahasa. Benar, belajar bahasa. Itu bagus tuh ya. Itu belajar bagus bahasa. ya. Terus Anjir. kita belajar segel tangan. Kita apalin set. Ngapalin segel tangan. Ay. Terus ngapalin jutsu-jutsunya. Apalin lucu jadi apal kita. Ah. Terus secara nggak langsung kita belajar bahasa anjir. Iya benar. Dan belajar kultur baru. Iya. Gitu. Daripada anjing. Bekel anjing tefak anjing Skibidi toilet gitu-gitu. Ya generasi beda-beda sih, tapi kan kayak gue bilang kenapa anime Naruto tuh kan salah satunya jadi penyelamat masa kecil lah. Benar. Gue yakin banyak Ini ya? orang tua yang setuju sih. Apa namanya? Jutsu Naruto, ngomongin soal jutsu. Ada satu jutsu yang beneran bisa dipakai di dunia nyata. Apa nih? Jutsu derita 1000 tahun. Jutsunya Kakashi tuh. Wah, itu dulu. Ayo lu pernah nggak bilang teman lu? Masa nih, mana. Cut. Ya, wah. Ini sakit banget itu anjing. Tapi Kalau udah pas nih, lu kalau sempak lu tipis sakit, Cok. iya emang. Ini sakit. Kalau sakit banget. Nih, gue udah cerita dulu. Gue ada satu pengalaman. Ini kan karena gue malu kan beda server nih ya. Gue sama lu beda server nih. Mungkin lu nggak ngalamin. Lagi sholat. Iya benar. Ini jangan ditiru ya. Sumpah, lagi sholat. Beneran. Dan Goblok. ini jangan ditiru nih. Sumpah ini apa Gimana? bodoh banget dan gue malu melakukan itu dulu. Gimana? Ini tololnya beneran banget ya. Bego banget. Temen gue lagi sholat. Pas lagi ruku. Lagi sujud. Bukan lagi sujud, lagi ruku. Lagi ruku kayak gini. Lagi ruku yang setengah begini. Nah, Ya Allah. lagi ruku itu dia tuh. Ini dia lagi ruku sama temen gue satu lagi, sama gue juga. Kita kerjain yuk gitu. Kalau orang lagi sholat, Ayo kita kerjain gitu. lagi sholat, lagi ibadah. Terus. Jutsu dari 1000 tahun. Tuh, udah ditusuk nih, bukan cuma ditusuk, diginin. Habis. Ini digini-giniin. Enggak digini-giniin tapi suk. Orang goblok banget. Ya, kan kalau udah pas banget itu kan sakit banget. Udah sakit ditusuk begini, tambah begini. Ih, kobel-kobel aja. Anjing. Itu sumpah Gimana? jangan dulu ya. Temen lu gimana temen lu? Lompat pak. Lagi sholat anjir digituin, lompat dia. Karena lagi jamaah lagi di masjid anjing. Ih, bego banget. Gue kira lagi sholat ini doang. Bareng-bareng di masjid tuh. Ini jangan ditiru ya, sumpah ini jangan ditiru benar. Ini dong sih. Tapi nggak apa-apa pengalaman kok aja lah ada lah. Pengalaman lah masa lalu ini. Nggak apa-apa, betul. Dan gue juga pernah digituin pas lagi sholat. Oh, emang temennya bangsat tuh anjing. Emang itu gila. Semuanya temennya bangsat semua emang. Lagi sholat tuh anjing gitu. Itu gila itu jangan dilakuin sumpah jangan dilakuin. Aduh, gua kebayang lagi. Lagi sholat lagi kusuk. Set, anjir, teriak kagak tuh? Satu masjid tuh lihat kagak tuh? Enggak ada yang lihat untungnya. Itu nggak ada yang lihat. Untungnya nggak ada yang ngeliat karena kan anak-anak sampai di belakang biasanya. Belakang ya, nggak tahu kalau sampai. Mas setelah ditusuk gitu kan berisik ya. berisik ya. Terus kita cabut duluan biar nggak diomelin. Anjir. Udah gangguin orang sholat, tidak sholat, fuck. Sebenarnya gue sholat. Sebenarnya sholat. Cuma batalin. Gitu. Tetep aja nanggung kan. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini nggak Kacau baik. itu, kacau lah teman-teman. Jangan ditiru supaya ini perlakuan buruk ini. Oh, tapi jujur itu bener-bener bikin. Tapi bikin gue yakin. keinget, jadi keinget. Tapi gue yakin ini dari kalian yang nonton Pasti ada lah. juga pasti ada yang pernah begitu cuma nggak lagi sholat juga ya gitu maksudnya karena ada yang Ya, pasti ada lah. temen gitu. Temen lagi iseng gitu, pasti digituin lah. Ini temen-temen iseng gimana sih? Nah ngomong-ngomongin soal jutsu, Kenapa tuh? mungkin setelah ini kita bakal bikin video yang berbeda. Kita bikin video berbeda, kita bikin Bahas tentang jutsu. bahas tentang jutsu-jutsu di Naruto. Dan kita milih, kita draft pick jutsu-jutsu Kita di draft pick Naruto. aja nih. Apa kita gabungin kayak kita duel gitu? Kayaknya lebih gimana? seru draft pick deh. Lebih seru draft pick ya. Lebih seru draft pick. Dan nanti kita sebutin draft pick kita apa aja jutsu-jutsu di Berapa Naruto. pilihnya berapa enaknya? 5 aja. 5 aja. Nggak usah banyak-banyak. Apa mau 3? Terserah boleh 3 boleh. Kalau 3 kita mesti pikir dengan seksama banget sih. Harus. Karena banyak banget jutsunya. Ya banyak banget dan yang menurut kita paling oke dan yang paling kita sukain gitu. Bisa ya?
Oke, boleh, boleh. Oke, berarti kita setelah ini kita bikin video lagi. Kita lihat Kita Jutsu siapa yang menurut lihat. kalian nih? Bisa di-rate juga ya, Bro? Ya, benar bisa di-rate Di-rate juga. juga sama Jadi penonton kan nanti. nanti setelah kita draft pick kita pilih jutsu apa yang Jutsu kita paling pilih. kita suka. Kalian boleh rate nanti. Pilih tim gua apa pilih tim rahasia gitu. Betul, gitu. Dan ini jutsunya bebas yang maksudnya Semua aja. nggak harus kayak Genkai Iya, atau nggak kayak apa-apa. total. Yang kita suka aja dan kita pikir wah ini OP nih. Ini nggak mungkin dengan ini kacau nih. Ini udah kacau banget ya, Bang. Oke, jadi untuk podcast Segini dulu ya. segini dulu. Jadi ini kita sebagai pembukaan aja karena video pertama bareng sama Bagas. Boleh, boleh. Jadi setelah ini kita mungkin bakal bikin 2 lagi video. Ya, tungguin aja pokoknya. Kita upload bergantian, ada jadwalnya. Ya mungkin ini juga karena gue apa ya? Dari kemarin tuh kan jarang ya gue ngupload video karena Tentang lagi ini. sibuk-sibuknya sama UAS. Ya, betul. Kemarin Kita lagi sibuk-sibuknya sama UAS kemarin. lagi ya. uas-uasan yang tidak jelas itu lah. Lagi ujian, lagi Ujian. sibuk-sibuknya sama kuliah dan sekarang udah ada waktu santai nih, udah selesai ujian. Udah senggang. Udah senggang jadi kita push lagi YouTube. Jadi oke, tungguin aja stay tune videonya Stay di tune ya, Bro. channel Oli515. Jangan lupa like, comment, share dan jangan lupa subscribe teman-teman. Yang penting semuanya thank you. Dadah.